Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Raffi di channel Obrolin Sukses biar jadi manfaat daripada ngobrolin orang malah menjadi maksiat. Anak IPS itu akan menjadi pengusaha atau bos, sedangkan anak IPA itu akan menjadi pekerja atau scientist. Nah, gue gak setuju dengan statement ini ya. Nah, statement ini tuh berawal dari gua waktu SMA kelas 10 tepatnya. Nah, gue pernah denger ini dari guru gue, guru IPS ya, guru IPS gue. Jadi waktu tahun 2013, ya kalian tahu lah ya, yang pernah seangkatan sama gue, dulu tuh kita kelas 10 tuh belum ada penjurusan baru, general lah, semua mata pelajaran kita libas, IPA, IPS, bahasa, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillahnya, waktu gue kelas 11 atau kelas 2, naik ke kelas 2 itu gue dapet IPA. Nah, alhamdulillah gue dapet IPA, dan gue emang pengen sih dari awal sekolah pengennya di IPA, karena gue rasa gue emang suka dengan ilmu pengetahuan alam ya, nggak terlalu suka dengan sosial waktu itu. Kalau untuk sekarang mungkin gue milih IPS daripada IPA. Nah, guru ini datang ke kelas gue dan dia ngomong di depan kelas gitu bahwa anak IPS itu akan menjadi pengusaha, sedangkan anak IPA hanya akan menjadi saintis atau pekerja. Ya mungkin mungkin pembenaran dia tuh mungkin waktu itu maksudnya itu positif ya, kayak karena kita dulu mitosnya anak IPA itu anak-anak pintar, anak IPS itu anak-anak yang kurang pintar gitu. Nah, mungkin guru ini untuk mengubah perspektif mitos itu menjadi positif bahwa anak IPS bisa loh maju gitu, jadi pengusaha gitu. Gue setuju sih dengan statement itu, dengan maksud mungkin ya, maksud dari guru gue waktu itu. Tapi gue nggak setuju dengan statement bahwa anak IPA hanya akan menjadi pekerja, sedangkan anak IPS akan menjadi pengusaha gitu. Oke, singkat cerita, gue lulus dari SMA itu, dan SMA gue itu disclaimer ya, bukannya buat ria, salah satu sekolah yang lumayan bergengsi lah di Jakarta gitu, SMA negeri ya. Nah, gue lulus tuh dari SMA itu, akhirnya masuk kuliah. Nah, di kuliah ini gue ngambil jurusan teknik elektro ya, backgroundnya. Setelah lulus, singkat cerita, gue nyari pekerjaan teknik dong, pastinya, teknik elektro. Nah, selang berapa waktu, nggak terlalu lama dari gue lulus ya, gue dapet pekerjaan di salah satu manufaktur atau pabrik ya, pabrik pembuatan salah satu komponen energi listrik. Nah, itu kan makanya nih gue lulus langsung dapat pekerjaan yang teknik banget, IPA banget gitu. Oke lah, singkat cerita gue bekerja di situ sampai beberapa tahun, dan gue merasa gue kayaknya jenuh, dan gue pengen tuh mengembangkan diri lagi, mencari ilmu pengetahuan lagi. Masih haus gitu kan, masih namanya masih muda, masih umur 20-an kan. Nah, gue akhirnya mencarilah loker-loker atau lowongan-lowongan pekerjaan ya, di Jobstreet, di LinkedIn, di website, di sosial media, broadcast temen, tanya kenalan, dan itu emang agak susah buat nyari teknik ya, lowongan-lowongan teknik ya, nggak tahu gue kenapa. Kayaknya sih menurut menurut pandangan gue pribadi, karena loker-loker teknik ini di Indonesia kayaknya masih kurang gitu, nggak sebanyak perusahaan-perusahaan yang di luar negeri. Karena posisinya sekarang gue di Cina ya, gue coba meriletkan antara Indonesia dengan Cina. Di Cina ini banyak perusahaan-perusahaan teknologi, bahkan iPhone tuh di sini dibuatnya. Ada iPhone, ada maksudnya Apple ya, ada Xiaomi, Oppo, Vivo, terus kalau elektronik tuh ada banyak, ada Midea, dan beberapa perusahaan Jepang juga ada di sini. Terus perusahaan energi, perusahaan kelistrikan, nah itu banyak di sini. Jadi mungkin uh, lowongan pekerjaannya atau lahan pekerjaannya lebih banyak di Cina daripada di Indonesia mungkin ya. Dan gue merasa kayaknya emang agak susah gitu nyari pekerjaan di Indonesia, apalagi di bidang teknik itu, mungkin karena itu ya, karena pengusahanya itu kurang. Nah, kita sebagai generasi muda kita harus nih jadi pengusaha-pengusaha demi menciptakan lahan pekerjaan. Nah, oke, back lagi, kembali lagi ke tema bahwa anak IPA itu hanya menjadi pekerja dan anak IPS itu menjadi bosnya. Nah, gue nggak setuju, karena statement ini di awal ya, gue nggak setuju di awal. Nah, setelah gue bekerja, kok gue merasa relate gitu dengan perkataan guru gue, karena gue melihat ada beberapa teman gue yang sekarang udah jadi pengusaha, dan kerjanya sudah enak ya.
apalagi ada yang di Kementerian Keuangan, ada yang juga bekerja di salah satu uh, perusahaan audit ternama gitu. Dan ada beberapa juga yang sudah mulai menjadi seorang pengusaha yang jurusan IPS ya, teman-teman gue yang lulusan jurusan IPS. Tapi gue juga melihat beberapa teman gue tuh yang jurusan IPA sukses juga, even mereka masih menjadi karyawan ya. Kedepannya who knows. Nah, ada teman-teman gue yang sudah menjadi dokter, jadi pegawai BUMN, sudah ada yang jadi pilot, bahkan pilot maskapai yang ternama, dan juga ada yang sudah mulai merubah karir dan jadi pengusaha juga gitu. Nah, gue merasa bahwa anak IPA dan anak IPS ini bukan hal yang harus emang dibenturkan ya, tapi kita tuh harus berkolaborasi menurut gue, bukan saling membenturkan ya. Karena IPA punya positifnya, IPS juga punya positifnya. Kayak anak IPS, gue ngerasa mungkin ya perspektif kita dulu anak IPS tuh anak-anak yang kurang pintar ya. Tapi gue nggak setuju, karena anak-anak IPS itu pintar dalam bersosialisasi. Mereka tuh pintar, apalagi kalau dalam dunia marketing, mereka pintar mencari uh, customer, pintar bernegosiasi, public speakingnya. Nah itu yang gue bilang sisi positif anak IPS. Sedangkan anak IPA pintar dalam perhitungan, ilmu eksaks, dalam saintis dan lain sebagainya. Makanya gue bilang IPA atau IPS ini bukan suatu penentu ya, bukan suatu landasan awal bahwa itu menjamin lo sukses atau enggak gitu. Nah sebagai seorang muslim, gue percaya sih, karena dalam agama Islam kepercayaannya bahwa uang atau rezeki atau harta itu sudah ditakdirkan, sudah Allah tuliskan atau sudah Tuhan tentukan, dan bagaimana cara kita menjemput rezeki tersebut. Nah, yaitu dengan ikhtiar yang maksimal, dengan tawakal yang maksimal kalau menurut gua. Jadi kita garis bawahi di sini bukan anak IPA atau anak IPS penentu lo sukses, tapi yaitu ikhtiar lo semana dan tawakal lo semana. Menurut gue itu. Jadi itu kesimpulan gue yang bisa gue tarik ya. Nah, menurut kalian bagaimana? Setuju nggak dengan pendapat gue? Jadi kembali lagi ya, kalau lu bilang anak IPA nggak bisa jadi pengusaha, buktinya orang terkaya beberapa tahun yang lalu seperti Bill Gates itu menjadi orang terkaya dengan background teknologi. Dan kita tahu teknologi itu berasal dari IPA ya. Dan juga ada Mark Zuckerberg di Facebook. Dia memiliki background teknologi. Dan juga ada beberapa founder Twitter, juga salah satunya Elon Musk ya, memiliki Tesla. Semua itu bergerak di bidang teknologi. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan, menggeneralisasikan bahwa anak IPS itu akan lebih sukses daripada anak IPA. Nah, buktinya juga banyak ya. Dan juga gue setuju bahwa anak IPS emang lebih memiliki apa ya namanya itu, hmm, background yang soft skill yang memang mereka sudah dilatih dari sekolah. Seperti tadi ya, public speakingnya bagus, mereka sosialnya bagus, mereka marketingnya bagus. Nah itu emang sisi positif dari anak IPS, gue setuju itu. Nah kembali lagi untuk terakhir dari video ini biar nggak terlalu panjang banget. Jadi gue tarik kesimpulan bahwa IPA atau IPS itu bukan penentu lu sukses atau enggak. Tapi apa? Takdir sudah ditentukan oleh Tuhan, maka lu kejar dengan ikhtiar dan tawakal yang maksimal untuk menjadi sukses. Itu semua dari gua. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.